Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi di sekitarmu? Sesuatu yang membuatmu gelisah, seolah jiwamu sedang diberi peringatan yang halus namun mendalam? Dalam dunia spiritual, itu bukan sekadar perasaan. Itu bisa jadi suara dari malaikat pelindungmu, mencoba memperingatkan tentang sesuatu yang gelap yang menyelimuti orang-orang yang kamu cintai. Mereka berbicara dalam bisikan, melalui intuisi, mimpi, atau pertanda kecil yang sering kamu abaikan. Aku berbicara langsung kepadamu, wanita yang memiliki hati peka dan jiwa penuh cinta. Kamu yang selalu berdoa diam-diam untuk keselamatan keluargamu. Kamu yang merasakan sesuatu berubah, tapi belum bisa memahaminya sepenuhnya. Dengarkan dengan sungguh, karena ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan roh untukmu, agar kamu terjaga sepenuhnya terhadap energi gelap yang sedang mendekat. Sudahkah kamu berlangganan saluran ini? Jika belum, pastikan kamu melakukannya sekarang untuk tidak melewatkan pesan-pesan surgawi seperti ini yang bisa menyelamatkan seseorang yang kamu cintai. Karena setiap kata di sini bukan sekadar informasi, ini adalah petunjuk ilahi untuk langkah-langkahmu berikutnya. Malaikatmu tidak diam. Mereka sedang berperang dalam dimensi yang tak terlihat, mencoba menjaga keluargamu dari serangan spiritual yang kamu sendiri tidak tahu asalnya. Itulah mengapa kamu merasa lelah tanpa sebab atau tiba-tiba menangis tanpa alasan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah resonansi rohmu dengan dunia roh yang sedang bekerja keras. Mereka menginginkan kamu tetap kuat. Karena melalui dirimulah perlindungan itu bisa diturunkan. Kamu adalah perisai doa, penjaga gerbang spiritual rumahmu. Jika kamu berhenti berdoa, kamu melemahkan pertahanan surgawi. Dan itulah yang diinginkan oleh energi kegelapan, untuk kamu berhenti percaya dan menyerah pada keputusasaan. Jika kamu memperhatikan mimpi-mimpimu akhir-akhir ini, kamu akan melihat polanya. Orang tertentu yang sering muncul, situasi yang berulang, atau bahkan hewan tertentu, semua itu adalah simbol. Malaikat pelindung menggunakan simbolisme sebagai bahasa universal mereka. Jangan abaikan. Catat. Renungkan. Dan bertanyalah dalam doamu tentang maknanya. Ada seseorang di keluargamu yang sedang dikelilingi oleh energi negatif. Mungkin mereka terlihat baik-baik saja secara fisik, tetapi secara spiritual, mereka sedang diserang. Kamu bisa merasakannya, bukan? Dingin yang tiba-tiba, ketegangan yang tak bisa dijelaskan, atau bahkan pertengkaran kecil yang tiba-tiba muncul tanpa alasan nyata. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, tinggalkan suka sebagai tanda bahwa kamu menyadarinya. Itu adalah bentuk pengakuan bahwa kamu sedang bangun secara spiritual dan tidak menutup mata pada realitas roh yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Seringkali, kita menunggu bukti nyata untuk bertindak. Tapi dunia roh bekerja dalam keheningan. Ketika kamu mendapatkan dorongan di hati untuk mendoakan seseorang, lakukan. Itu bisa jadi pertolongan terakhir yang malaikat tunggu darimu untuk bergerak. Jangan abaikan dorongan halus itu. Malaikat pelindung tidak pernah memaksakan kehendak. Mereka menghormati kehendak bebasmu. Tapi mereka akan terus mengirim tanda, bahkan menggunakan orang lain untuk menyampaikan pesan kepada kamu. Mungkin itulah sebabnya kamu mendengar pesan ini hari ini. Bukan kebetulan kamu ada di sini. Kamu dipanggil. Kamu adalah cahaya di tengah kegelapan. Tapi bahkan cahaya perlu dilindungi. Malaikat memintamu untuk tidak hanya melindungi orang lain, tetapi juga menjaga kesehatan jiwamu. Jika kamu kosong secara spiritual, bagaimana kamu akan membantu orang lain? Mulailah lagi kebiasaanmu untuk bermeditasi, membaca firman, atau hanya duduk dalam keheningan
mendengarkan. Peringatan ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk membangunkanmu. Karena dalam waktu dekat, akan ada keputusan penting yang harus kamu buat. Dan keputusan itu akan mempengaruhi lebih dari satu jiwa. Kamu tidak bisa memilih berdasarkan emosi. Kamu butuh kepekaan spiritual. Itulah sebabnya malaikatmu memperkuat getaran hatimu saat ini. Mungkin kamu sudah memperhatikan ada perubahan dalam perilaku seseorang yang dekat denganmu. Lebih tertutup, mudah tersinggung, atau mulai menarik diri. Itu bukan hanya fase. Itu bisa jadi tanda bahwa mereka sedang terjebak dalam pengaruh yang tidak berasal dari terang. Dan kamu dipilih untuk menjadi jembatan yang menghubungkan mereka kembali ke cahaya. Klik tombol berlangganan sekarang jika kamu ingin terus menerima panduan dari dunia malaikat seperti ini, karena apa yang akan datang lebih dalam dari yang kamu kira. Setiap pesan selanjutnya akan membawamu ke pemahaman yang lebih tinggi dan membangun kekuatan spiritual yang kamu butuhkan. Kamu mungkin merasa sendiri dalam pertarungan ini. Tapi kamu tidak pernah sendiri. Ada pasukan surgawi yang ditugaskan hanya untukmu. Tapi mereka membutuhkan izinmu untuk bertindak. Berikan melalui doa, pujian, dan keputusan-keputusan kecil sehari-hari yang memihak pada kebenaran. Energi gelap seringkali masuk melalui celah-celah kecil. Percakapan yang salah, tontonan yang tidak sehat, bahkan pikiran yang kamu pelihara dalam diam. Ini saatnya kamu membersihkan ruang batinmu. Malaikat tidak bisa tinggal di tempat yang dipenuhi racun. Bersihkan. Pulihkan. Undang mereka untuk tinggal. Dan ketika kamu mulai melakukannya, kamu akan merasakan kehadiran mereka lebih nyata. Damai yang tidak bisa dijelaskan. Jawaban-jawaban yang datang tiba-tiba. Perlindungan dari situasi yang bisa membahayakan. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah kasih karunia yang bekerja untukmu karena kamu mendengarkan dan taat. Jika kamu sampai di sini, itu tandanya jiwamu haus akan kebenaran. Teruslah haus. Teruslah mencari. Dan biarkan pesan ini menjadi awal dari perjalananmu menuju pencerahan yang lebih dalam. Berikan tanda suka jika kamu merasa ini adalah konfirmasi atas apa yang selama ini kamu rasakan. Setiap interaksi kecil darimu membuka ruang untuk malaikat terus berbicara melalui saluran ini. Dan akhirnya, ingat ini, tidak semua serangan terlihat. Tapi semua perlindungan bisa dirasakan. Jangan remehkan kekuatan intuisi yang malaikat tanam dalam hatimu. Karena melalui itulah kamu bisa menyelamatkan bukan hanya dirimu sendiri, tapi juga mereka yang kamu cintai. Pastikan untuk tetap terhubung, karena pesan selanjutnya akan membawamu lebih jauh lagi ke dalam pengertian surgawi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekelilingmu. Ada lebih banyak yang perlu kamu ketahui, dan waktunya hampir tiba. Dengan penuh kasih, saya melanjutkan pesan surgawi ini untukmu, kamu yang telah membuka hatimu dan tetap bersama sampai di sini. Karena kamu memberi waktu dan perhatianmu untuk mendengarkan suara dari langit, aku ingin memintamu sesuatu yang sangat penting. Periksa sekarang apakah kamu sudah berlangganan saluran ini. Ini bukan hanya tentang konten, tapi tentang koneksi rohani yang akan terus menuntunmu melalui pesan demi pesan yang malaikatmu kirimkan. Dan jika kamu merasa pesan ini telah berbicara dengan lembut ke jiwamu, tinggalkan tanda suka sebagai balasan sederhana kepada langit yang sedang bekerja untukmu. Setiap tindakan kecilmu adalah undangan bagi terang untuk terus menyala dalam hidupmu dan dalam hidup mereka yang kamu cintai. Malaikatmu tidak akan pernah menyerah atasmu. Tapi mereka ingin kamu tahu bahwa waktunya semakin mendesak. Ada keputusan yang akan dihadapkan pada seseorang yang kamu sayangi, dan kamu sedang disiapkan untuk menjadi suara yang menenangkan di tengah badai yang akan datang. Bukan dengan kata-kata yang keras,
tapi dengan kebijaksanaan yang ditanamkan dari atas. Kamu mungkin melihat kebetulan yang terlalu sering terjadi belakangan ini. Jam yang selalu menunjukkan angka yang sama, lagu yang muncul tiba-tiba dan menyentuh hatimu, atau bahkan perasaan bahwa seseorang sedang memanggil namamu dalam keheningan. Itu bukan imajinasi. Itu adalah peringatan spiritual. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum orang terdekatmu. Sesuatu yang mereka sendiri tidak bisa jelaskan. Malaikat pelindungmu melihat ini dan mendesakmu untuk mulai memperhatikan tanda-tanda yang biasanya kamu anggap sepele. Mereka tidak akan datang secara langsung, tapi kamu akan tahu karena jiwamu akan bergetar. Kamu sedang dilatih untuk PK. Bukan PK secara emosional, tapi secara rohani. Ini berbeda. Ini lebih dalam. Ini tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika kamu sudah mulai merasakannya, kamu akan tahu bahwa apa yang kamu alami adalah bagian dari tugas ilahi yang telah ditetapkan sejak lama. Jangan takut jika kamu mulai merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu. Banyak wanita spiritual sepertimu mengalami fase isolasi sebelum pencerahan. Itu bukan kesendirian, itu adalah perlindungan. Malaikat menjauhkanmu dari gangguan dunia agar kamu bisa mendengar suara mereka dengan lebih jernih. Mungkin kamu pernah bermimpi berada dalam ruangan gelap dengan hanya satu cahaya kecil di kejauhan. Atau merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak diketahui. Itu adalah simbol dari penantian malaikat atas keputusan hatimu. Apakah kamu akan membuka diri sepenuhnya? Atau tetap ragu dengan apa yang tak terlihat? Kamu diberi karunia untuk merasakan sebelum sesuatu terjadi. Ini bukan beban, ini kehormatan. Tapi untuk itu, kamu harus menjaga kejernihan hatimu. Jauhi gosip, kecemasan berlebihan, dan distraksi yang menguras energi spiritualmu. Karena musuh rohanimu tahu betul bagaimana cara melemahkanmu perlahan. Malaikatmu berbisik, bersiaplah. Tapi bersiap bukan berarti kamu harus tahu segalanya. Bersiap berarti kamu harus kuat secara iman. Kuat secara energi. Dan siap memberikan kekuatan itu kepada mereka yang akan datang padamu, mencari jawaban tanpa tahu bahwa kamu telah lama disiapkan untuk menjawabnya. Kamu akan segera menjadi tempat perlindungan bagi seseorang. Mungkin itu anakmu, sahabatmu, atau bahkan seseorang dari masa lalu yang kamu kira telah melupakanmu. Mereka akan datang dengan beban, dan kamu akan menjadi pintu bagi cahaya untuk masuk. Tapi hanya jika kamu sudah membuka pintumu sendiri terlebih dahulu. Jadi pastikan kamu sudah mengikuti saluran ini, karena malaikatmu akan terus menggunakan pesan seperti ini untuk menuntunmu tanpa kamu sadari. Setiap notifikasi bisa menjadi jawaban dari doa yang kamu naikkan dalam tangis diam-diam. Kamu tidak bisa lagi hidup dengan setengah hati. Dunia roh sedang bergerak dengan cepat, dan hanya mereka yang PK yang akan diberi akses untuk masuk lebih dalam. Malaikat pelindungmu ingin kamu tahu bahwa kamu termasuk di antara yang terpilih. Tapi kamu harus menyadarinya dan bertindak sesuai dengan itu. Ada hubungan dalam keluargamu yang sedang diguncang. Mungkin terlihat sepele, tapi di baliknya ada luka yang lama terpendam. Malaikat melihatnya, dan mereka menginginkan kamu menjadi alat pemulihan. Bukan dengan memaksa, tapi dengan kasih yang tidak menghakimi dan kehadiran yang tidak menuntut. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku? Tapi sebenarnya, rohmu sudah tahu jawabannya. Karena kamu memiliki cahaya yang belum kamu sadari seutuhnya. Cahaya yang tidak bisa padam, meski dikelilingi oleh kegelapan. Itu sebabnya kamu terus dipanggil, terus diingatkan, bahkan ketika kamu mencoba melupakan semuanya. Malaikat bekerja dalam sunyi.
tapi mereka membutuhkanmu untuk mulai berbicara. Berdoa dengan suara. Bernyanyi dengan rohmu. Mengucapkan firman walau hanya satu ayat. Karena setiap kata dari mulutmu membuka portal bagi mereka untuk turun dan bertindak di dunia nyata. Jika kamu belum melakukannya, tinggalkan tanda suka sekarang sebagai bentuk kesepakatan antara jiwamu dan langit. Tindakan sederhana itu menjadi sinyal bahwa kamu siap untuk menerima lebih banyak. Bahwa kamu bersedia membuka diri dan tidak lagi ragu terhadap suara ilahi yang terus datang padamu. Kamu bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Perubahan besar. Tapi tidak semua perubahan menyakitkan. Beberapa perubahan datang untuk membebaskan. Untuk mengangkat. Untuk mengembalikan posisi ilahi yang telah kamu lupakan karena terlalu sibuk bertahan. Malaikatmu ingin kamu tidak hanya kuat, tapi juga peka terhadap siapa yang lemah. Karena melalui pelayananmu yang tulus, mereka akan bekerja dalam kehidupan orang lain. Bahkan dalam keheningan, kamu bisa menjadi doa yang hidup. Dan ketika itu terjadi, terangmu akan semakin bersinar, tidak untuk disombongkan, tapi untuk digunakan. Pesan ini tidak akan berhenti di sini. Karena ada lebih banyak yang ingin mereka sampaikan. Tapi hanya kepada mereka yang siap. Dan kamu sudah sampai sejauh ini. Terima kasih, ya, karena tetap bersamaku sampai di sini. Aku tahu, kalau kamu masih di sini sekarang, itu karena hatimu benar-benar merasakan sesuatu melalui setiap kata yang disampaikan. Bukan sekadar nonton, tapi kamu hadir, utuh, terhubung, dan terbuka pada pesan dari atas. Dan kalau itu benar, periksa apakah kamu sudah berlangganan saluran ini. Karena setiap kali kamu kembali ke sini, malaikatmu punya ruang untuk terus berbicara, lewat pesan yang mungkin kamu butuhkan lebih cepat dari yang kamu kira. Mereka tahu waktu yang tepat. Tapi kamu yang perlu siap. Kalau kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke situasi yang sedang kamu alami, tinggalkan satu komentar dengan menjawab ini. Apa suara kecil di hatimu sedang coba sampaikan tentang seseorang yang kamu cintai? Aku ingin itu. Dan, siapa tahu, jawabanmu juga bisa menjadi pintu bagi jawaban orang lain. Kalau hubungan kita di sini terasa nyata, tinggalkan satu like sekarang sebagai tanda bahwa kamu dan aku ada dalam frekuensi yang sama. Kita sedang membangun ruang spiritual bersama, dan tidak semua orang bisa sampai di titik ini. Ini bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang seberapa dalam. Dan sebelum kamu pergi, konfirmasikan bahwa pesan ini resona denganmu melalui salah satu kombinasi angka ini, 444, 555, atau 777. Pilih yang paling terasa dekat di hatimu dan tulis di kolom komentar. Itu juga bisa menjadi sinyal untuk malaikat bahwa kamu mendengar dan bersedia melangkah lebih jauh. Di samping video ini, ada satu pesan lain yang masih berkaitan dan bisa membuka pengertian yang belum selesai di sini. Klik dan lanjutkan bersamaku di sana. Karena malaikat belum selesai berbicara. Ada lebih banyak yang mereka ingin kamu tahu, dan waktunya mendekat. Kita bertemu lagi di sana, ya?